Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV IKADI yang dirahmati Allah, saat kita puasa, kendali yang paling harus kita tanamkan, yang harus kita pertahankan itu adalah kendali hawa nafsu. Ujian beratnya puasa itu adalah mengendalikan, dan inti dari puasa dalam definisi fikih adalah al-imsak, menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari, dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi puasa yang sering kita temukan dalam kitab-kitab fikih. Jadi puasa itu fokus pada bagaimana kita mengontrol, mengendalikan hawa nafsu, makan, minum, dan syahwat kelamin. Jadi ada syahwat perut, ada syahwat kelamin. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat-ayat tentang puasa, tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah atau hududullah, dan janganlah kalian mendekatinya. Fala taqrabuha, jangan pernah mendekatinya. Nah, di antara batasan itu disebutkan bahwa kita masih boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan suami istri sampai yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Sampai jelas antara al khaytul abyad minal khaytil aswad. Jelas tanda-tanda fajar sodik telah terbit. Mulai saat itulah kita harus mengendalikan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa. Jadi sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari adalah latihan kita yang sangat intens, berlangsung sangat lama, bisa 13 jam lebih. Bahkan ada sebagian saudara kita yang bisa 14-15 jam, sesuai dengan kondisi matahari terbenamnya kapan dan mulai terbit fajar kapan. Tapi di daerah-daerah tropis seperti kita normal antara 13 jam sampai 14 jam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi fokus dan tekanan ibadah puasa itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Karena dengan mengendalikan hawa nafsu, kita berhak untuk mendapatkan hadiah terbaik, yaitu surga. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan hal ini dalam surat An-Nazi'at ayat 40 sampai ayat 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kepada Allah, kepada keagungan Allah, dan mencegah hawa nafsunya, wa nahan nafsa 'anil hawa,
mencegah hawa nafsunya dari segala kecenderungan-kecenderungan yang bisa melanggar syariat Allah, melanggar ketentuan Allah. Maka fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga itulah tempat kembalinya. Jadi dari ayat ini jelas sekali bahwa syarat untuk bisa masuk ke dalam surga dan surga kita sebagai tempat kembali kita kelak ketika kita meninggal adalah salah satunya mencegah hawa nafsu. Kalau kita belum mampu mencegah hawa nafsu, kita takut Allah tidak menjadikan tempat kembali kita adalah surga. Karena orang-orang yang melampaui batasan-batasan Allah, kemudian terjerumus ke dalam larangan-larangan, ancamannya berat, ancamannya adalah neraka. Orang-orang yang tidak mengambil pelajaran dari ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya dan kepada Siti Hawa juga, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan janganlah kalian berdua, wahai Adam dan Hawa, mendekati pohon ini. Yang disebut dalam ayat yang lain syajaratul khuldi, tapi ini penamaan dari setan. Hal adulluka ala syajaratul khuldi. Maukah aku tunjukkan kepada pohon khuldi? Wa mulkil la yabla, kerajaan yang tidak akan pernah punah, musnah. Sampai kemudian tergiur Nabi Adam. Karena fadallahuma bigurur, karena sudah digoda dengan godaan yang menggiurkan dan menipu dari setan kepada Nabi Adam, sehingga beliau pun mendekati pohon dan memakan dari buah yang dilarang oleh Allah. Batasannya diterobos, batasannya dilanggar. Jadi batasan Allah dilanggar oleh Nabi Adam. Nah, ini semisal dengan larangan kita ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melampaui batas. Melarang kita dari melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Fala taqrabuha, tilka hududullah fala taqrabuha. Ini ayat puasa. Ayat 186, 87 itu tentang larangan. Tentang batasan-batasan yang tidak boleh kita lampaui. Fala taqrabuha. Ini mirip dengan larangan Nabi Adam tadi. Wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan dekati pohon ini. Pohon satu-satunya yang dilarang oleh Allah dalam surga. Akibatnya apa? Ketika Nabi Adam merasakan buah dari pohon itu, menjadi sebablah beliau diturunkan oleh Allah dari surga. Diturunkan ke bumi. Qalah bitu minha jami'a. Keluarlah, turunlah kalian dari surga itu. Dalam keterangan ayat, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Yang membuat tergelincir Nabi Adam dan Siti Hawa adalah setan, sehingga mengeluarkan keduanya, jadi mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari surga. Menjadi penyebab, walaupun sebetulnya beliau memang diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tapi keluarnya dari surga ada sebab, yaitu pelanggaran terhadap pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati. Tapi beliau melanggarnya.
Makanya kalau sudah seperti itu, agar kita tetap komitmen dengan mencegah hawa nafsu kita, segera bertobat. Itu solusi yang diberikan oleh Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Maka Nabi Adam pun mendapatkan dari Allah kalimat untuk bertaubat, doa untuk bertaubat. Sesungguhnya dia maha menerima taubat dan maha penyayang. Kalimat yang datang kepada beliau adalah yang sering kita baca. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi agar kita masuk surga, kita bertobat. Karena selalu ada kezaliman yang kita lakukan. Maksiat, dosa, pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah. Segera bertobat. Mohon ampun kepada Allah. Rabbana dhalamna anfusana. Ya Allah, Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Telah melampaui batas, tidak bisa mengendalikan nafsu. Kalau Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami dengan rahmat-Mu yaitu surga, sungguh kami menjadi orang-orang yang merugi. Merugi di dunia ini, tidak dapat keberkahan, tidak dapat hasanah fid dunia. Di akhirat masuk neraka. Tidak dapat ridho Allah, tidak dapat surga. Rugi. Lanakunanna minal khasirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan melindungi kita dari segala kerugian, baik rugi itu saat kita sakaratul maut, rugi ketika di alam kubur, alam barzakh, rugi saat dibangkitkan, rugi saat dihitung, dihisab, ditimbang amal kita, dan rugi puncaknya adalah masuk dalam neraka, baik itu hanya sementara tapi itu kerugian. Faqad khasira khusranan mubina. Sungguh itu kerugian yang nyata. Semoga Allah menjawab doa-doa kita dan melindungi kita dari azab neraka dan kerugian dan memasukkan kita ke dalam surga karena kita telah mengendalikan hawa nafsu kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menebar Islam rahmatan lil alamin.